Ya, kita mulai aja ya. Al-Fatihah. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kemarin kita sudah menuntaskan jenis yang ketiga daripada pembagian mu'tal, yaitu yang dinamakan dengan naqis ya. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas jenis yang keempat, kelima, dan keenam, dan juga sebagian mahmuz nanti ya. Jadi sisa satu pertemuan lagi, habis itu khatam lah ya, insyaallah. Oke. Nanti di pertemuan terakhir saya juga akan berbagi ke kawan-kawan kitab yang mesti, khusus Tasriful Izzi ya, kitab yang mesti kalian punya gitu untuk murojaah dan juga mutolaah ya terkait Tasriful Izzi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Oke. Ya, ngapain tuh? Oh, lapar dia belum nyarap. Oke, ada yang mau baca? Baca? Sok baca. Hah? Enggak, bukan. Ar-Rabi'. Ar-Rabi'u, an-naw'u Rabi'. Enggak. Al-Mu'tal ain wal lam. Amin. Itu situ rodian. Oh, rodian. Rodian. Oke. Bukan ridon, bukan. Bukan, rodian. Oke. Terus lanjut. Hiyaya. Hayya. Hayya. Wahayya gitu. Fahuwa apa fahuma? Oke. Oke, gantian. Karodu bener. Sekarang gantian wal amru. Kamu kayak ente baca. Wal amru. Iya. Wal amru minhu ihya kardo wa ahya yuhyi ihya'an ka'ata yu'ti wa haya yuhayi muhayatan wa istahya yastahyi istihya'an. Lapar dia ya? Lapar. Jangan kasihin satu. Lapar kali dia, pengen, penasaran.
wal amru minhu istahyi wa minhum man yaqulu istahya istaha yastahi istahi Istahi gitu ya. wa dzalika al hasu li kasratil isti'mali kama qalu la adri fi la adri. Oke, lanjut. Yang banat, ada yang mau baca nggak? An-Nau'ul Khamis. An-Nau'ul Khamisu. Ayo. Ayo, kamu baca. Kamu. Ayo baca. Nau'ul Khamis. Al-khamisu al-mu'talu al-fa'i wal lam wa yuqalu lahu al-lafiqul Mafruq. mafruq fataqulu fi waqayaki waqaya waqaw karoma romaya romau yaki yakiyani yakuna kayami yarmiyani yarmuna wa fil amri ki fayasiru ala harfin wahidin wa yalzamuhul ta'u fil waqti fi naf'u ki ya wa ki ya Pia, pua apa pu gitu? Pu ya. Pu ki ya kina wa taqulu fit ta'kid kiyanna kiyani kunna kinna kiyani kinani wa bil khafifah kian kun kin. Oke. Terus Taqulu wajia yauja karodia yardo wal amru ija kardo. oke. Gantian. Siapa lagi? Banat ada yang mau ini? Baca. Nggak apa-apa, tunjuk tangan aja. Baca. Ada. Ya udah, banyak ayo sok baca. Wasalisu al-mu'tallu al-fa'i wal aini kayaini wa dzalika fi ismi makanin wa yawmin wa wailin wa la yubna minhu fi'lun. Terus Asabi'u enggak gantian. Ayo, nau'us sabi'. Ayo, Banat masih malu-malu ini. Berdua bacanya. Ayo, nggak ada. Ya udah, yang Banin lagi deh, kita serahkan ke yang Banin lagi. Ayo, baca siapa nih Banin? Nau yang ketujuh. As-sabi'u. An-nau'us sabi'. Ayo, fadhol. An-naw'us sabi'u al-mu'tallu al-fa'i wal 'aini wal lami wa dzalika wawun wa ya'un Lismail. lismai al-harfaini. Oke. Nah, faslun fil mahmuz. Ayo baca. Masih nggak ada juga nih, Banat. Ayo fadholi, ayo. Mahmuz. Hukmul mahmuzi fi tasarifi fi'lihi hukmus sahihi li'anna hamzata harfun sahihun lakinnaha qad tukhaffafu idza waqa'at ghayra awwalin li'annaha harfun syadidun min aqsal halqi fataqulu amala ya'mulu kanasara yansuru. Terus Wal amru umul biqalbil hamzati wawan li'annal hamzataini idal taqota ya. fi kalimatin wahidatin saniyatuha sakinatun wajaba qalbuha biharakati ma qablaha Oke. amana wa uminu wa imanin fa in kanatil ula hamzata waslin ta'udu thaniyatu hamzatan indal wasli idan qatama ma qablaha. Oke, udah.
Oke, ya betul betul. Dah. Oke, insyaallah kita akan bahas beberapa mahmuz aja ya. Nanti sisanya di terakhir di khataman. Karena ini sisa dikit lagi nih. Oke, ar-rabi'u ay an-nau'ur rabi'u al-mu'tallul. Kalau di kawan-kawan itu al-mu'talnya ada alif lamnya enggak? Ada ya? Oke, an-nau'ur rabi'u al-mu'tallul aini wal lami. Oke, mu'tal ain dan lam. Nah, apa itu yang dimaksud dengan mu'tal ain dan lam? Yaitu lafaznya, ain fiilnya, dan juga lam fiilnya apa? Huruf illat. Jadi wa huwa ma yakunu ainuhu wa lamuhu harfa illatin. Ya, atau harfai illatin. Jadi apa namanya? Ain dan lam fiilnya itu berupa huruf illat kayak gitu. Nah, kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa pembahasan yang keempat ini itu lebih didahulukan daripada kawan-kawan setelahnya, kawan-kawannya yang setelahnya. Kenapa didahulukan ini yang keempat? Karena pembahasan yang keempat ini lebih banyak gitu. Ya, lebih banyak dibanding. Bukan dibanding dengan yang sebelumnya ya, dibanding dengan yang setelahnya. Karena setelahnya itu sangat dikit gitu, sangat dikit. Jadi makanya kalau kata para ulama qaddamahu, jadi dia didahulukan likasrati abahasi bin nisbati ila ma ba'dahu. Tapi dia banyaknya itu dinisbahkan perbandingannya dengan yang setelahnya, bukan dengan yang sebelumnya. Kalau dengan yang sebelumnya ya banyakkan yang sebelumnya. Kayak gitu ya. Jadi dia lebih banyak karena dibandingkan dengan yang setelahnya. Karena setelahnya itu naul khamis, sadis dan sabi' itu sedikit pembahasannya. Makanya ini lebih didahulukan. Nah, ini jenis yang keempat ini dinamakan dengan lafif al-makrun. Jadi al-lafif, maknanya itu malfuf ya. Laffa itu artinya terkumpul. Ya, terkumpul atau mengumpulkan dari berbagai macam qabilah. Misalnya lafaz syai'u 'ala rajuli. Jadi ada sesuatu yang mengelilingi siapa? Seorang laki-laki gitu. Jadi lafaz syai' 'ala rajul. Nah, ada sesuatu yang mengelilingi siapa? Si laki-laki ini. Nah, begitu juga kalimat ada mu'tal huruf illat yang mengelilingi atau yang menghimpun di dalam suatu kalimat. Kayak gitu, makanya dinamakan lafif kayak gitu. Nah, mengelilingi itu atau yang mengumpulkan itu imma kalanya dia bersandingan, imma kalanya dia terpisah. Kalau dia terkumpulnya bersandingan, maka itu dinamakan makrun ya, atau muqaranah. Nah, ini yang keempat, ini yang dinamakan dengan lafif al makrun. Jadi dinamakan lafif karena di dalam lafaznya itu ada huruf illat yang terkumpul gitu. Ya, kemudian dinamakan makrun karena huruf illat itu muqaranah, berdampingan, seperti itu. Nah, berbeda nanti dengan pembagian setelahnya, yaitu dinamakan dengan lafif al-mafruq gitu. Oke. Kira-kira seperti itu. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, terhadap pembahasan ini. Dalam lafif makrun berarti ini menuntut di dalam nau ini ya, menuntut ada 4 bagian gitu, ada 4 bagian ya. Imma ain fiilnya itu apa? Ain fiilnya itu waw, ain dan lam fiilnya itu waw ya, satu. Ain dan lam fiilnya itu waw ya, seperti apa contohnya? Seperti kuwatun gitu, seperti kuwatun. Ya, aslinya apa? Kuwatun. Nah, aslinya wawnya ada dua. Nah, itu ain di ain fiilnya waw yang sukun, kemudian di lam fiilnya waw yang berharokat, kemudian diidghamkan. Nah, itu yang pertama. Jadi pembagian yang pertama. Kemudian pembagian yang kedua. Pembagian yang kedua, ain dan lam fiilnya itu ya. Ya, dia ada ya. Seperti apa? Hayyatun. Ya, fa'alqaha fa idza hiya hayyatun tas'a gitu. Hayyatun. Nah, itu ain dan lam fiilnya apa? Berupa huruf ya. Kayak gitu ya. Oke. Itu dua-duanya asli. Di kuwatun waw di ain fiil dan di lam fiil itu asli, bukan
bukan hasil qalb gitu, bukan terjadi i'lal di situ. Jadi dikatakan i'lal ya. Jadi kalian dikatakan i'lal karena di situ terjadi ada yang namanya imma qalb, imma hadzaf, imma apa? Iskan kayak gitu. Jadi apa namanya? Kalau misalnya kalian katakan wa'ada apa namanya? Wa'ada wa'ada ya'idu. Nah, wa'ada ya'idu itu ya'idu yang terjadi i'lal di sini. Apa? Karena di hadzaf kayak gitu ya. Soma, kalau kita lihat ke huruf aslinya sowama. Karena kalau nggak ada perubahan itu nggak bisa dikatakan i'lal. Jadi dia dikatakan i'lal karena apa? Terjadi perubahan. Beda makna i'lal dan juga mu'tal kayak gitu. Kalau mu'tal kalimatnya kemasukan huruf illat. Tapi kalau i'lal kalimatnya di situ ada perubahan, ada yang dibuang, ada juga yang disukunkan. Itu beda ya. Jadi jangan pernah disamakan itu antara mu'tal dan i'lal. Jadi dua makna yang berbeda. Kalau mu'tal kalimatnya kemasukan huruf illat. Saya ulangi, kalau i'lal kalimatnya di situ imma terjadi bil qalb, imma terjadi bil hadzaf atau bil iskan. Jelas ya? Itu yang dimaksud dengan i'lal. Maka ketika kita katakan soma ini i'lal apa mu'tal? Soma ini i'lal karena alifnya itu hasil perubahan daripada waw yang dibuang kayak gitu. Sedangkan kalau kalau kita katakan soma itu mu'tal enggak? Mu'tal karena di dalam kalimatnya itu ada huruf illat. Jadi kita bisa mengatakan soma ini mu'tal. Nah, mu'talnya ditinjau dari mana? Mu'talnya ditinjau bin nazari ilal kalimat allati tadkhulu alaihi harful illah. Ya kita lihat karena kalimatnya kemasukan huruf illat. Kalau ini kita katakan soma i'lal. Kenapa kamu katakan i'lal? Karena bin nazari ila qalbil wawi alifan. Dilihat wawnya diganti menjadi alif. Jadi satu kalimat bisa ditinjau dengan dua kacamata yang berbeda kayak gitu. Jelas ya? Oke? Itu perbedaan i'lal dan juga mu'tal. Itu tanbih buat kawan-kawan, jangan sampai disamakan gitu. Oke. Itu yang kedua tadi. Ya, hurufnya asli, hayyatun. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga, di dalam jenis yang keempat ini, macam yang keempat ini, itu waw, ain fiilnya itu waw. Kemudian lam fiilnya itu apa? Ya, kayak gitu. Contohnya apa? Contohnya seperti syauyun. Ya, bukan syauyun soccer. Shaolin soccer gitu. Syauyun gitu. Syauyun. Syauyun itu aslinya tuh, syauyun. Ain fiilnya apa? Waw. Kemudian lam fiilnya apa? Ya. Nah, kemudian wawnya diganti jadi huruf ya. Karena huruf illat ketika waw bertemu dengan ya, maka nggak boleh disatukan tuh. Harus ada yang digantikan. Maka karena wawnya sukun, maka yang diganti adalah apa? Ain fiilnya diganti jadi ya. Ya, karena mujanasah, karena ada sama antara ya ain fiil hasil dari pergantian daripada waw dan juga ya yang ada di lam fiil, yang di lam fiil itu ya asliyah, maka diidghamkan. Jadinya syayyun. Jelas ya? Oke, jadi syauyun itu aslinya. Kemudian syayyun itu hasil qalbul ya anil waw. Qol ya gitu kayak. Ya itu digantikan waw itu digantikan jadi ya qalbu ya kayak gitu. Oke, syayyun. Nah, itu yang ketiga. Oke, yang akan kita berikan contoh itu seperti syawa. Oke, kemudian yang keempat. Ya, yang keempat. Yang keempat itu ain fiilnya ya, kemudian lam fiilnya apa? Lam fiilnya waw. Lam fiilnya waw. Ya, ini nggak ada di kalam Arab dan ini menjadi perdebatan. Ya, jadi an-naw' ar-rabi' ini atau lafif makrun al-lafif makrun itu terbagi menjadi 4. Imma dia wawani, dua-duanya ada wawnya 2.
Ya. Seperti kuwatun. Ya, kuwatun. Aslinya itu gini. Kuwah. Nah itu. Nah ini ain fiilnya. Ain fiil. Ini lam. Oke. Jadi wawnya 2. Kemudian apa namanya? Yang kedua, pembagian yang kedua itu dua-duanya ya. Ya ani. Oke. Contohnya tadi seperti hayyatun. Hayyatun, aslinya itu hayyatun. Dah, sama itu ain fiil dan juga lam fiil itu asli semua. Ya, kemudian selanjutnya apa namanya? Ya, waw dan ya, wawun, wayaun. Ya, waw dan juga ya. Ini asliyah semua nih. Seperti contohnya syayyun. Syayyun. Aslinya itu syawyun. Ya, ini yang sering kalian beli nih. Syawyun aslinya itu masywi ya, dibakar kayak gitu. Dah, syawyun. Nah, syawyun karena waw tuh kalau bertemu dengan ya itu biasanya nggak bisa tuh berbentrokan. Dia nggak, karena dia musuh nih. Nah, maka yang diganti adalah wawnya, ain fiilnya kayak gitu. Karena dia sukun, diganti jadi ya. Nah, jadinya syayyun. Nah, karena dia mujanasah ya, dan dia kemasukan kategori idgham, kategori idghamnya hukumnya wajib. Ya, maka diidghamkan jadi syayyun gitu. Jadi syayyun. Nah, ini asliyah. Nah, yang terakhir itu ain fiilnya ya, kemudian apa namanya? Lam fiilnya waw. Ini yang menjadi khilaf ya. Ini khilaf. Apa namanya? Ada nggak sih di kalam Arab itu yang ain fiilnya ya, lam fiilnya waw? Nah, ada nggak yang seperti itu? Lah, kemudian seperti contohnya apa namanya? Hayawan. Hayawanun. Ya, ini dari kata hayya ya. Hayya itu hidup. Maka hayawan itu sebenarnya sesuatu yang hidup. Ya, maka sesuatu yang hidup itu seperti kita kayak gitu. Dan juga makhluk, sesuatu yang hidup yang bisa bergerak gitu ya. Nah, ini apa namanya? Ulama berbeda pendapat, tapi yang masyhur itu nanti akan kita ceritakan yang masyhur. Yang pertama mengatakan bahwa al-wawu wal ya'u al-ya'u wal wawu itu asliyatani. Dua-duanya asli. Dua-duanya asli, nggak ada yang palsu gitu. Ya, jadi pendapat pertama mengatakan seperti itu, bahwa ya dan waw itu dua-duanya asli. Ya, berarti dia mengatakan bahwa ada jenis keempat. Apa namanya? Yang ain fiilnya ya, lam fiilnya waw, kayak gitu. Nah, ini pendapatnya siapa? Pendapatnya Abu Utsman Al-Mazini. Ya, Abu Utsman Al-Mazini. Ya, beliau punya kitab, kemudian disyarah oleh Ibnu Jinni yang dinamakan dengan Al-Munsif. Gitu. Abu Utsman Al-Mazini. Beliau mengatakan bahwa hayawanun ini ya-nya asliyah, wawnya juga asliyah. Nah, beliau melihatnya kemana? Bahwa ada kok yang ain lam fiilnya itu apa? Lam fiilnya itu berupa huruf waw gitu. Seperti apa? Seperti kata fauzun, ya, seperti kata fauzun, kemudian dan seterusnya. Ya, beliau mengandaikan seperti
ada buktinya lam fiilnya itu apa? Lam fiilnya huruf waw, ain fiilnya huruf waw, sorry. Ain fiilnya huruf waw, nih dalil beliau nih. Dalil beliau mengatakan, dalilnya dari mana kalau memang kamu mengatakan apa namanya? Ya ain fiilnya itu ya asliyah, waw fiilnya juga apa? Asliyah. Nah, dalilnya ini. Buktinya ada, katanya ain fiilnya di sini berupa huruf waw, kayak gitu. Seperti fauzul maut. Atau nah itu dan seterusnya. Nah, nanti akan dibantah, ini dibantah apa namanya sama para ulama. Ya, ini dalilnya beliau aja. Kemudian yang kedua, pendapat kedua mengatakan bahwa hayawan ini apa namanya? Wawnya bukan asliyah gitu. Aslinya itu ayatnya asli. Kemudian wawnya bukan asliyah. Aslinya itu hayyiyan. Hayyiyan. Ini aslinya. Hayyiyanun. Gitu. Hayyiyanun. Nah, kemudian apa namanya? Iya-nya karena dia berat, ya. Karena dia berat, kemudian apa namanya? Harokat yang ada di ya ini diganti menjadi apa? Diganti menjadi dipindahin ke ya ini. Gitu. Diganti ke ya di harokat fathah yang ada di ya ini itu dipindahkan ke ya yang pertama di ain fiil. Nah, kemudian ini kan sukun nih. Ya, karena dia sukun, maka ya yang ada di lam fiil itu diubah menjadi apa namanya? Diubah menjadi waw. Jadi hayawanun. Ya, jadi hayawanun. Nah, ini pendapatnya siapa? Khalil dan juga Sibawai gitu. Ya, pendapatnya Khalil dan juga Khalil dan Sibawai. Nah, ini guru dan murid bersatu nih. Oke. Jadi hayyiyan itu jadi hayawan gitu. Hayawan, oke. Kira-kira seperti itu. Khalil dan Sibawai itu mengatakan bahwa hayawan itu aslinya adalah hayyiyan gitu. Hayyiyanun. Nah, kemudian ya yang ada di lam fiil itu diubah menjadi waw gitu. Jadi hayawanun. Itu simpelnya kira-kira seperti itu. Nah, karena mereka dalil mereka apa? Emang nggak ada di kalam Arab itu apa? Di kalam Arab itu ya-nya itu ain fiilnya itu ya, lam fiilnya itu waw. Itu nggak ada seperti itu. Nah, maka yang seperti ini gimana? Yang seperti ini itu dibantah sama Abu Ali Al-Farisi. Bahwa beliau mengatakan, ini yang contoh yang kamu berikan itu, atau apa namanya, pengandaian atau penganalogian yang kamu berikan itu qiyas ma'al farik. Kayak gitu. Qiyas ma'al farik. Artinya kamu membedakan sesuatu yang ada dengan sesuatu yang nggak ada. Ini tuh nggak ada yang kayak gini nih. Di kalam Arab. Kenapa kamu mengandaikan sesuatu yang tidak ada dengan yang ada? Itu nggak boleh kayak gitu. Nah, itu ya ini dibantah oleh Abu Ali Al-Farisi bahwa yang inilah yang pendapat yang kuat gitu, yang mu'tamad bahwa hayawan itu aslinya hayyiyan kayak gitu. Ya, jadi kira seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya kalian kawan-kawan itu nanya kenapa sih hayawan? Kayak gitu, hayawan. Nah, hayawanun itu kalau kawan-kawan bertanya, kenapa ain fiilnya tidak terkena i'lal? Kenapa cuman lam fiilnya aja? Hayyiyan jadi hayawan, kayak gitu. Ya, kenapa yang ain fiilnya tidak terkena i'lal? Kenapa cuman apa? Cuman lam fiilnya? Karena secara kriteria syarat, itu ain fiil bisa nggak terkena i'lal? Bisa. Terkena ilah. Pertama berharokat, kemudian sebelumnya apa? Fathah. Harusnya terkena dia gitu. Nah, maka dijawab sama para ulama, ya dia tidak terkena i'lal karena merujuk ke aslinya, karena al aslu adamul i'lal gitu. Seharusnya tidak apa di i'lal. Itu apa namanya? Yang pertama. Kemudian kalau seandainya jawabannya kedua, kalau seandainya dia di i'lal, ya di i'lal, kemudian lam fi'ilnya juga di-i'lal, maka nanti ada lazimul mukhalafah dan juga apa? Atau kasratul i'lal. Ya, banyak banget perubahan i'lal dalam waktu yang bersamaan dan itu nggak boleh gitu. Dalam kaidah sharaf itu apa nggak boleh. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga,
Nah tadi falau a'lalna, kalau seandainya kita mengiklal ain fi'il juga, itu nanti kasratul mukhalafah. Perbedaan antara huruf asli, perbedaan antara kalimat asli dengan kalimat yang diiklal itu sangat jauh nanti bedanya. Nah itu tidak, itu malah itu namanya ba'id gitu. Itu nggak bisa, dan itu apa namanya mu'tadir, itu sangat-sangat tidak dianjurkan seperti itu. Ketika terjadi banyaknya iklal, maka nanti akan banyak perbedaan antara kalimat yang asli dengan kalimat yang sudah diiklal. Nah itu nggak bisa. Maka yang kena iklal adalah lam fiilnya aja. Kenapa kok harus lam fiil yang kena iklal? Wahwa aula, kata ulama. Wahwa aula itu lebih utama. Kenapa? Karena lam fiil mahallu tabdil wa taghyir. Ya, karena lam fiil itu tempatnya perubahan tabdil, pergantian huruf, dan juga taghyir, pergantian harokat. Ya, di nahwu juga seperti itu kan? Yang diubah di akhir. Maka sorof juga sama. Yang harus diubah adalah lam fiil. Karena akhir adalah mahalu tabdil wa taghyir. Karena sesuatu yang ada di akhir, itulah tempat atau porosnya pergantian dan juga perubahan. Ya, kira-kira seperti itu. Maka alasannya. Ya kalau misalnya, kemudian kalau kalian nanya lagi, itu harusnya diidgham, bisa nggak sih? Bisa, hajijan. Bisa ya? Harusnya bisa aja kalau diidgham kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan kayak gitu, bisa nggak sih diidgham? Bisa. Dan itu masuk kategori idgham nggak? Masuk. Sama kayak madada, karena wajib ya hukumnya. Karena ada dua huruf yang sama. Kemudian dua-duanya berharokat. Maka dia wajib terkena idgham. Maka yang di ain fi'ilnya pertama sukunkan dulu. Sukunin dulu nih si ya yang ada di ain fi'il. Baru setelah itu diidghamkan. Masukkan ya sukun kepada ya yang berharokat. Masuk. Nah itu bagaimana dalam kasus itu? Ya, maka dijawab lagi nih sama para ulama bahwa ada kaidah yang mengatakan bahwa al-i'lalu ashalu apa? Minal apa? Minal idgham. Bahwa i'lal itu lebih mudah pengucapannya fit talafuzi minal idgham. Ya, coba kalian kenapa? Karena dalam idgham ada penekanan, hayya gitu misalnya, hayyanun. Nah, itu ada penekanan. Itu jadi lebih berat. Tapi kalau hayawan, nah itu lebih apa? Lebih ringan. Jelas ya? Jadi alasannya seperti itu. Jadi innal i'lala azyad fil khiffah, ya minal apa? Minal idgham. Jadi secara keringanan itu lebih mudah i'lal daripada apa? Daripada idgham. Kira-kira seperti itu ya, alasan-alasannya para ulama ketika ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Insya Allah kawan-kawan sudah bisa menjawabnya gitu. Oke. Yuqalu lahu al-lafiful makrunu. Oke. Maka itu dikatakan adalah lafif al-makrun. Nah ini adanya di bab fa'ala yaf'ilu dan juga fa'ila yaf'alu atau doroba yadribu dan juga alima ya'lamu. Nah itu pembahasannya di situ, berkutat di situ. Oke. Fatakulu. Nah, misalnya katakan syawa yashwi syayyan. Nah itu. Aslinya apa? Syawaya. Ya, aslinya syawaya, fa'ala yaf'ilu. Berarti ini wazan fa'ala yaf'ilu. Syawa yashwi. Aslinya itu aslinya syawaya. Nah, kemudian lam fi'ilnya apa? Lam fi'ilnya ya diubah jadi alif, ya-nya. Kenapa? Karena pertama ya-nya berharokat dan juga sebelumnya fathah. Jadinya syawa kayak gitu. Kemudian yashwi, aslinya apa? Yashwiyu. Jadi istaqalatil dhammatu alal ya. Jadi dhammah itu berat terhadap ya, maka dhammahnya dibuang. Jadi yashwi gitu. Apa arti syawa? Memanggang ya. Misalnya syawaitul firah, saya memanggang ayam ya. Itu sering kalian bilang ya, ayam bakar apa? Mashwi atau makli gitu. Nah itu dia sama seperti Roma yarmi romyan gitu. Nah itu udah jelas ya. Jadi syawa yashwi syayyan. Nah kemudian masdarnya apa? Syawa yashwi syayyan. Nah aslinya apa syayyan? Syauyan, ya betul. Syauyan. Kemudian ain fiilnya diganti jadi apa?
jadi ya. Jadi kemudian diidghamkan jadi syayyan gitu. Syayyan. Bukan teh ya kalau ini ya, bukan syai. Syai itu ada alifnya, syai gitu, syai. Ya bukan, kalau ini panggang bukan. Oke. Syawa yashwi syayyan mislu roma yarmi romyahan gitu. Dah, maka isim fa'ilnya apa? Isim fa'ilnya apa? Syawin, bukan syawin ya, syawin. Sama kayak gozin dan juga romin gitu, romin. Ya, syawin. Aslinya apa? Syawiyun. Gitu ya, syawiyun. Ya, kemudian apa namanya? Istasqolati dhammatu alal. Maka dhammahnya dibuang. Ya, kemudian apa? Kemudian iltiqa'us sakinain antara tanwin dan juga ya sukun. Maka ya-nya dibuang. Nah, kemudian jadi syawin. Syawin itu tanwin bukan tanwin tamkin, tapi tanwin apa? Tanwin iwad. Anil harfil illatil mahdhufah atau al mahdhuf. Ganti daripada huruf ilat yang dimahdhuf. Oke. Jadi ain fiilnya enggak diganti ya. Syawin enggak bisa, enggak boleh kita katakan syain, itu enggak boleh. Tapi tetap syawin, bahwa ain fiil tetap asli di situ. Tidak terkena i'lal. Oke. Kemudian watakulu apa nih? Qawiya apa? Qawiya yakwa. Nah, itu apa wazannya? Fa'ila ya fa'alu. Qawiya. Aslinya apa? Qawiwa. Nah, itu. Ini yang wawa ini, dua-duanya huruf waw. Qawiwa. Ya, wow. Dah, qawiya aslinya qawiwa. Ya, maka ilatnya itu, maka di sini kata beliau, kalau kata musannif, qawiwa yakwa kuwatan itu warawiya yarwa royan mislu rodiya yarudho. Kalau di nuskha kalian apa tadi? Qawiya yakwa kuwatan karodiya gitu enggak? Oh, langsung rawiya ya? Ya, betul sama kita. Rawiya yarwa royan mislu rodiya yarudho ridwan apa ridon? Rodian. Hah? Sukun indo. Ridwan gitu. Rodian. Oh, di saya ridon soalnya. Nah, di situ juga ridon ya. Di antum juga ridon. Iya, harusnya ridon itu. Ya, ridon. Karena bukan itu. Kalau ridon, kalau yang tadi itu ridwan itu belum terkena i'lal itu. Ya, ridon. Gitu. Oke. Di nuskhoh lain juga ridon yang saya nemunya. Enggak tahu itu di nuskhoh apa yang tanya. Dah. Ya, radiya yarda ridon. Fahuwa apa namanya? Fahuwa rayyanun. Dah. Apa namanya? Aslinya qawiwa. Kenapa? Ya, jadi wawunya ada itu apa? Qawiyak. Masih lapar dia. Oh, mau ikut ngaji, Fadol, ahlan. Biarin. Katanya kalau saya pernah dapat mitosnya ya, katanya kalau kucing itu suka deket sama kalian gitu, berarti kalian punya energi positif tuh. Tapi kalau jauh ada energi negatifnya tuh. Nggak, itu mitos doang ya. Saya nggak tahu itu beneran apa enggak itu. Apa namanya? Oke. Gitu ya. Qawiya jadi qawiwa. Wal aslu qawiwa yakwa. Nah, jadi apa namanya? Wawnya itu diganti jadi
jadi ya gitu ya, diganti jadi ya. Karena dia terkena i'lal. Dia terkena i'lal, maka diganti jadi ya. Kenapa diganti jadi ya bukan alif? Karena menyesuaikan apa? Sebelumnya. Karena sebelumnya kan bukan fathah. Maka nggak diganti jadi alif. Kecuali kalau sebelumnya fathah baru diganti jadi alif. Sama seperti tadi syawaya. Gitu jadi syawa, bukan apa? Ya karena sebelumnya fathah kayak gitu. Wan fitahi ma qabla. Karena kalau ini diganti jadi ya qawiyya qulibatil wawu ya'an litaharrukiha wan kisari ma qablaha gitu. Jadi qawiyya terus yakwawu aslinya yakwawu. Nah, tapi jadi yakwa. Ya, kenapa litaharrukiha wan fitahi ma qablaha. Jadi kuwatan itu. Kuwatan. Dah. Lanjut ya. Kemudian apa artinya qawiyya? Kuat, ya kuat. Apa namanya? Dah. Oke. Selesai ya. Jadi apa namanya? Aslinya qawiwa. Itu kalau misalnya apa namanya? Diidgham. Kenapa nggak diidghamkan? Kenapa nggak diidghamkan, guys? Apa namanya? Ya, karena tadi i'lal lebih ringan gitu. Dan di sini i'lal fi hadhihi surah wajib. Karena nanti kalau misalnya diidghamkan, di mudhari juga wajib diidghamkan juga gitu. Dan itu berat, itu enggak ditolak, itu marfud. Misalnya qawwa, ya qawwu itu enggak boleh, itu marfud. Fi'il mudhari didomahkan dan juga diidgham itu enggak boleh di kalangan para ulama gitu. Ya, terus kalau di masdar kok diidghamkan? Yaitu karena di masdar apa namanya? Enggak seberat yang ada di fi'il. Karena ada juga di apa namanya? Di kalimat lain selain kuah itu jawu, ya, terus apa lagi? Al jawu, terus al bawu, bukan bau ya, bawu gitu. Dah, selesai. Karena enggak kalau misalnya diidghamkan ya itu nanti kasusnya nanti jadi fi'il mudhari jadi yaqayu gitu. Yaqayu. Itu enggak boleh. Dah, kemudian rawa apa nih? Rawiya yarwa gitu. Rawiya yarwa royan apa artinya? Hah? Apa maknanya apa? Bukan. Kalau itu rawayarwi kan? Bukan rawiya. Kalau rawiya itu memberi minum, sako. Kalau roya, kalau emang dia meriwayatkan aslinya itu riwayatan masdarnya. Bukan royan. Iya ya? Ya? Iya, kalau itu rawayarwi. Kalau ini kan rawiya. Iya. Ya rawa kan? Rawahul Bukhari bukan rawiyahul Bukhari, ya enggak? Ya. Oke. Iya. Udah iya aja. Kalau belajar iya aja. Iya. Kalau enggak nanti ditanya sama gurunya, kenapa kamu bilang enggak? Songong kamu ya. Enggak lah, enggak gitu. Dah, iya. Rawiya, yarwa, royan. Fa'ilah itu artinya memberi minum, guys. Apa namanya? Sako artinya memberi minum, bukan meriwayatkan ya. Kalau cari di kamus pasti apa namanya diharokatinnya itu rawayarwi, memberi minum. Itu enggak tepat itu. Apa namanya kayak kalau seperti itu. Dah. Asluhu rawiyan, aslinya itu apa? Rawiyan kayak gitu. Rawiyan. Kalau rawiya aslinya apa? Rawiwa. Gitu. Rawiwa. Kemudian apa namanya? Waw yang ada di lam fi'il diganti jadi ya litaharrukiha wan kisari ma qablaha, jadi rawiya. Yarwa gitu. Rawiyan asluhu rawiyan, kemudian apa namanya wawnya diganti jadi ya, kemudian diidghamkan ke ya yang ada di ain fi'il jadi royan gitu. Royan. Ya. Oke. Mislu dia sama seperti radhiya yarda gitu. Radhiya yarda ridon gitu. Dah. Dah. Oke.
Ain fiilnya nggak boleh diganti jadi alif ya. Kan ya itu kan sebelumnya kan fathah gitu. Kenapa ain fiilnya nggak diganti jadi alif? Jadi roya gitu. Oke, tadi lan fiilnya diganti waw jadi ya. Jadi rawiya gitu. Terus kok wawnya nggak diganti jadi alif? Karena kan dia berharokat dan juga sebelumnya apa? Fathah. Nah, tadi ya udah dijelaskan ada kaidah yang mengatakan la ya ili alla yalzamu ijtima'u i'lalain. Itu nggak boleh. Ijtima'u i'lalain itu nggak boleh dalam satu kalimat. Menurut para ulama nggak boleh seperti itu. Maka udah cukup satu aja. Seperti itu ya. Karena kan tujuan i'lal itu apa? Tujuan i'lal khifah. Gitu. Kalau sudah terrealisasikan khifah dalam satu i'lal, itu nggak perlu lagi kayak gitu untuk di i'lal lagi. Jadi kaidahnya gitu, li alla yalzam ijtima'u i'lalain, agar tidak terjadi berkumpulnya dua i'lal dalam satu kalimat. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kalau seandainya di i'lal ini ain fiilnya, maka nanti di fiil mudhari'nya apa? Ya, jadi apa? Roya, yaro, yaroyu, itu berat. Karena kan ya ketemu dhammah itu apa? Berat gak? Berat. Istasqalatid dhammatu alal ya. Nanti apa? Dhammahnya dibuang. Kemudian iltiqa'us sakinain. Jadi yaroy. Gitu ya. Iltiqa'us ada yang dibuang dong. Alifnya jadi yaroy. Gitu. Boleh gak kayak gitu fi'il mudhari'? Gak boleh. Kayak gitu. Jelas ya? Itu kawan-kawan harus ditanbih. Makanya kenapa ain fi'ilnya tidak diubah? Karena kasus seperti itu. Pertama, li alla yalzam ijtima'u i'lalain. Kemudian yang kedua, agar di fi'il mudhari'nya ketika dia royu, ya berarti ya itu madmumah. Nah itu ulama hum rafadhu dzalik. Mereka itu menolak hal itu. Gitu. Kenapa? Karena nanti istasqalatid dhammah alal ya. Terus dhammahnya dibuang. Jadi iltiqa'us sakinain. Harus ada yang dibuang salah satunya. Yang dibuang misalnya apa? Alif, ya karena alif tidak menerima harokat sama sekali, jadi yaroy, gitu. Ya, jadi yaroy, jadi iltibas, gitu. Dan seterusnya. Udah, oke, itu ya, kira-kira seperti itu. Kemudian ridon, fahuwa royyanun wal mar'atu royya, gitu. Nah, ini ketika membentuk isim fa'ilnya yang tadi kawan-kawan bilang, yang tadi teman-teman bilang, rawiyah artinya apa? Meriwayatkan. Itu salah. Jadi untuk membedakan, karena hurufnya sama. Waw dan alif dengan alif, ya, dengan ya. Karena hurufnya sama, maka kita juga harus membedakan antara isim fa'il yang ada di rawa dan isim fa'il yang ada di rawiyah. Makanya isim fa'il yang ada di rawiyah itu pakai sifat musyabbahah. Untuk membedakan apa? Lil farqi baina rawin tuh yang meriwayatkan dengan rawiyah. Gitu. Jadi misalnya rawiyah, apa yang isim fa'ilah? Rawin, khata. Salah. Kayak gitu. Kenapa? Karena rawin itu isim fa'il milik rawa. Gitu. Ya, jadi rawin atau rawiyatun. Seperti itu ya. Jadi ini sifat musyabbahah ini ya bentuk isim fa'il daripada si rawiyah. Tujuannya untuk apa? Membedakan, tafriqon, membedakan baina rawa wa baina rawiyah. Karena rawa isim fa'il apa? Rawin. Aslinya apa rawin? Rawiyun. Istasqalatil dhammah alal ya dibuang. Ya kemudian iltiqa'us sakinain. Jadi dibuang ya-nya. Udah selesai. Jadi rawin, ini iwat anil ya il mahdhufah, selesai ada. Mislu atsyan. Oke, kalau atsyan itu untuk yang lanang ya. Tahu lanang? Tahu ya? Ada orang Bekasi di sini. Lanang. Wal mar'ah itu untuk wadon gitu ya, untuk cewek, perempuan. Roya, jadi mislu atsyan dan juga atsya. Nah, itu berarti fa'la nun dan juga fa'la gitu ya, fa'la. Kalau royan aslinya apa? Rawyanun. Kemudian wawnya itu diganti jadi ya, kemudian diidghamkan jadi royan. Kalau roya aslinya apa? Rawya gitu. Rawya. Oke, sama tadi diganti jadi ya, kemudian diidghamkan. Dah, apa bedanya isim fa'il dengan sifat musyabbahah?
Ada isim fa'il itu hanya mujarradul tadullu alal apa? Alal dzati wal hadas. Udah, seperti itu. Tapi kalau sifat musyabahah ala sifat, ya sifat atau hadas, tapi hadasnya itu istimror, subut wad dawam. Itu makna sifat musyabbahah gitu. Makanya ketika dikatakan atsyan, ya atsyanun, berarti dia sifat haus ini ada terus gitu di dalam diri seseorang, kayak gitu. Tidak pernah terlepas, istimror, kayak gitu. Itu makna daripada sifat musyabbahah gitu. Jadi tadi sifat musyabbah itu bedanya tadulu alal hudud, alal subut. Sedangkan isim fa'il alal hadas saja udah. Alal hadas. Kan kayak qaimun. Apakah qaimun itu menempel terus di Zaid? Enggak kan? Kadang kan Zaid duduk, enggak mungkin dia berdiri terus. Iya, pegel juga dia. Oke. Itu apa namanya? Alal subut. Jadi itu makna sifat musyabbahah. Nah, aslinya tadi Pak, royan. Oke. Royan. Kemudian kalau misalnya Kalau misalnya dia dimusanakan gimana? Royanani gitu. Royanani. Jamaknya apa? Riwaun gitu. Riwaun. Oke, kemudian apalagi kalau dia muannas? Roya. Kemudian apa? Royayani gitu. Royayani. Kemudian apa? Jamaknya riwaun. Jadi jamaknya sama, baik yang mudzakkar dengan yang muannas sama, riwaun. Kalau yang royan, bedanya musananya royanani, kalau di muannasnya musananya royayani. Royanani dengan royayani gitu. Itu musanna untuk muannas royayani. Kalau musanna untuk mudzakkar royanani gitu. Dah. Nanti ada lagi kalau kalian mau bahas lagi tuh ada kalau dia ditempel dengan ya mutakalim muannas yang ditempel dengan jadi bentuk muannas yang ditempel dengan ya mutakalim. Ini royiyi gitu. Royiyi itu ya-nya ada 5 itu. Iya. Ada 5 itu, guys. Kalau muannas ya kalau mudzakkar mah royani, selesai. Tapi kalau misalnya dia muannas royiyi gitu. Royiyi, dah gitulah pokoknya. Ada 5 itu ya-nya pokoknya. Yang pertama royi, tasdid. Yi, nah ini kan yi. Nah ini yang kedua tasdid. Yi, nah ini yang ketiga enggak ditasdid. Jadi kan apa? Ada 5. 2, kemudian 2, 4, 1, 5 jadinya. Dah. Oke, kemudian setelah kita udah bahas sulasinya daripada roya, kita akan masuk kepada arwa. Nah ini arwa. Arwa itu pindah ke wazan yang sulasi mazid, yaitu af'ala. Arwa itu sama seperti a'to gitu. Arwa aslinya apa? Arwaya gitu, betul ya, sama ya. Kalau a'to aslinya apa? A'toa gitu, a'toa. Ya, kemudian litaharrukiha wan fitahi maqoblaha jadi a'to kayak gitu. Udah selesai. Ya, kemudian kita masuk ke kalimat selanjutnya yaitu hayyiya wa hayyiya. Nah, ini yang khilaf tadi udah dijelasin ya. Wa hayyiya. Jadi hayyiya ini bisa diidgham, bisa difakul idgham, bisa diidgham kan, bisa dipisah. Ada yang mengatakan ini khilaf ya terkait hayyiya, sama kayak ini nih. Yang keempat ini nih. Ada yang mengatakan bahwa pendapat pertama tadi bilang hayyiya itu 2 ya yang ada di ain fi'il dan ya yang ada di lam fi'il itu asli. Gitu, itu asli. Itu pendapat pertama. Tapi pendapat kedua mengatakan bahwa ain fi'ilnya itu ya, sedangkan lam fi'ilnya itu adalah waw. Berarti aslinya apa? Hayyiwa. Gitu. Hayyiwa. Tapi tadi jumhur mengatakan muntafin. Ini kan muntafin ini. Jumhur mengatakan ini muntafin. Nggak ada. Yang ain fi'ilnya itu ya, lam fi'ilnya itu apa? Waw. Nggak ada yang seperti itu. Kayak gitu. Jadi itu pendapatnya Abi Utsman Al-Mazini. Dah, selesai itu pendapatnya. Jadi pokoknya intinya kita ngikut
Ya, kita ngikut pendapat yang pertama dulu sementara ini. Anna aina fi'lihi wala ma fi'li. Wala ma fi'li itu ya ani. Dua-duanya huruf ya. Oke. Selesai. Hayyiya karodiya. Ya, hayyiya itu sama seperti rodiya gitu. Nah, ini kenapa nggak diidgomkan, guys? Kenapa nggak diidgomkan? Karena nanti kalau dia diidgomkan, pasti mudoreknya juga kena idgom. Ngikut pasti kan. Hayya, terus apa? Ya hayyu, gitu. Ya hayyu, itu apa? Itu berat, gitu. Maka, dan itu marfut, indal ulama, gitu. Maka katanya, kalau seandainya madinya diidgomkan, maka kiasnya mudoreknya juga harus diidgomkan. Tapi di sini wahuna la yajuz, itu nggak boleh, kayak gitu. Wa huwa marfut yuhayyu. Nah, itu kan istasqalatid dhammah alal ya lagi. Ya, jadi dhammahnya dibuang. Kemudian iltiqa'us sakinai antara ya yang ada di lam fiil dengan ya yang ada di ain fiil, dibuang salah satunya. Jadi yahai gitu. Dan itu nggak mungkin. Seperti itu ya. Oke, jadi marfut indal ulama, maka nggak boleh gitu. Makanya tetap hayya nggak diidgomkan. Itu kiasnya, kaidahnya. Tapi yang paling banyak digunakan itu nanti hayya. Oke, dah, selesai. Wa karodiya, wa hayya, wa yahya. Nah itu, fi'il mudoreknya. Yahya, wa yahya, hayatan. Fahuwa hayyun. Nah itu hayyun itu apa? Sifat musyabbahah. Karena sifat hidup itu terus nempel nggak di kita? Iya, makanya pakai sifat musyabbahah gitu. Hayyun. Ini semuanya asli ya, nggak ada i'lal di sini, nggak ada i'lal. Hayyun. Aslinya apa? Hayyun. Kan fa'ilun, berarti hayyun. Kemudian diidgomkan, jadi hayyun gitu. Jadi hayyun. Wahayya gitu, hayat. Nah iya, terkait hayatun itu ini kaidah imla ya guys. Kaidah imla ini hayatun ya. Ada juga yang menulisnya itu hayatun. Nah ini seperti itu, hayatun. Jadi gaya penulisannya ini imla, bukan sorof ini. Hayatun ada juga haya pakai waw gitu. Sama seperti zakat. Ada begini, zakatun, ada juga apa? Zakatun. Ya. Ada juga salat. Salatun. Salatun. Nah, itu. Ini gaya tulis imla. Nah, ulama mengatakan ya ini kalau yang ada wawnya ini nih lugoh ini nih lahjat ini nih lahjat ini lahjat itu. Padahal intinya kita menulis alif itu dengan waw itu ngikutin mushaf. Ya, kalau mau ngikutin mushaf, kalau mau nulis mushaf, misalnya kalian tulis nih Al-Quran, ya maka inna hadhil hayatud dunya ya la'ibu walahu. Nah itu kalian tulisnya pakai ini karena ngikutin mushaf gitu ya. Itu kaidahnya. Jadi kalau misalnya kalau nurunin mushaf ya Al-Qur'an maka harus seperti ini. Tapi fi ghairil mushaf, selain di mushaf itu boleh kayak gini. Hayatun, zakatun, sholatun kayak gitu. Nah kalau misalnya hayatun, zakatun, dan sholatun itu ittiba'an lil mushaf, ngikutin mushaf yang ada di Al-Quran seperti itu. Tapi kalau zakatun, hayatun pakai alif itu fi ghairil mushaf. Boleh selain mushaf kamu tulis nggak apa-apa pakai alif. Hayatun, zakatun, sholatun. Tapi kalau kalian nurunin mushaf, ya harus seperti ini. Hayatun, zakatun, dan sholatun. Seperti itu. Gaya penulisannya. Maka kita lihat hayatun. Nah ini beliau tulis hayatun pakai alif. Gitu. Itu berarti beliau tidak mengikuti mushaf atau menulisnya di selain mushaf. Karena ini nggak ada nurunin mushaf. Gitu. Oke.
Kira-kira seperti itu ya. Dah. Dah ya, jadi itu iktidaan. Jadi kita ngikutin mushaf. Dah, selesai. Fahuwa hayyun wa hayya gitu. Hayya itu musanna daripada hayya. Ya, musanna fiil musanna daripada hayya. Kemudian hayya gitu. Hayya. Ya, hayya itu juga apa? Musanna daripada hayya, hayya. Fahuma hayyanun gitu ya. Hayyanun. Hayyanun bener ya? Hayyani. Ya, hayyani gitu. Hayyani musanna dari hayyun. Oke. Kemudian wahayyu, nah itu jamak daripada hayya. Kemudian wahayyu gitu. Wahayyu, nah itu ya. Fahum ahya, fahum ahya. Oke. Wayajuzu hayu, nah itu. Boleh ya? Boleh nggak? Wayajuzu hayu. Nah itu. Hayu aslinya apa? Hayiyu. Ya, hayiyu. Kemudian harokat domah yang ada di ya lam fiil itu dinukil. Harokatnya ke ya. Cek. Habis ya baterainya ya. Dah. Oke. Kemudian aslinya kan hayu. Aslinya hayu gitu. Hayu aslinya hayiyu. Nah, harokat domah yang ada di ya lam fiil itu dinukil, dipindahkan ke ya ke yang ada di ain fiil ba'da salbi. Setelah harokat yang fathah yang ada di ya itu dibuang. Jadinya hayu gitu. Kemudian kan ya-nya jadi sukun tuh yang ada di lam fiil. Iltiqau sakinain, maka ya-nya dibuang. Jadi hayu sisanya. Wa yajuzu hayu bit takhfif gitu ya. Wa yajuzu hayu bit takhfif. Oke. Nah itu takhfif terus nih ya. Biasanya lugoh-lugoh Quraisy itu kuasati, sangat moderat lugoh lahjat Quraisy. Meskipun kadang di Al-Qur'an itu pakai pakai lugoh tamim juga dan lain-lain sebagainya. Karena di qiraat ada juga seperti itu. Oke. Karodu, nah itu. Nah sekarang kita masuk ke amarnya. Wal amru minhu apa? Ihya. Aslinya apa? Ihya ya, gitu ya. Kemudian ya-nya diganti jadi alif. Jadi ihya. Dah, selesai ya. Kulibatil ya'u alifan. Kemudian Kardo. Dia seperti irdo. Kemudian wa ahya gitu. Ya, ihya berarti gimana kalau tasrifnya? Ihya, tasrif ihya fil amr. Ihya ya, ihyau ihyai. Kemudian ihyaya ihyaina. Oke. Udah, kemudian mana tadi? Wa ahya. Nah, sekarang kita masuk ke sulasi mazidnya. Wa ahya artinya menghidupkan berarti ya. Wa ahya yuhyi ka'ato yu'ti. Udah, itu udah dipahami seperti a'to yu'ti itu nggak perlu diulang lagi ya, guys. Udah. Nah, kemudian lanjut di ka'ato yu'ti. Wahaya yuhayi yuha apa? Yuhayi. Kalau ahya asli kan ahyaya ya. Ahyaya. Kulibatil alifu apa? Ya'u alifan. Jadi ahya. Nah kalau haya yuhayi aslinya apa? Hayaya. Ya betul. Hayaya. Dah itu yuhayiyu. Aslinya kan yuhayi apa aslinya apa? Yuhayiyu gitu ya. Kemudian istasqalatid dhamma 'alal ya. Muhayatan. Dah. Selesai. Nah, sekarang kita akan masuk ke kalimat istaha, wastaha. Ya. Wastaha. Aslinya istaha. Aslinya apa? Istaha. Ya. Bentar. Haya yuhayi muhayatan terus wastahya ya.
Istahya ya. Istahya yastahyi. Aslinya itu yastahyiyu gitu. Ya, kemudian dibuang domahnya karena berat. Istihya gitu. Kemudian amarnya apa? Wal amru minhu istahyi. Oke, aslinya istahyi gitu karena dibuang kalau amr akhirnya. Wa minhum. Nah, ini perbedaan antara istahya dengan istahya. Ada lahjat yang mengatakan istaha, bukan istahya. Seperti itu. Ada lahjat yang mengatakan wa minhum ay wa minal arab gitu. Ada sebagian orang Arab yang mengatakan istaha gitu. Istaha. Sebagian orang Arab mengatakan istaha, yastahi, istahi. Nah itu, istaha aslinya apa? Ya, istahyaya gitu, istahyaya. Nah, kemudian apa namanya? Harokat yang gini nih aslinya nih. Saya tulis aja dulu deh biar tergambar. Ini penghapusnya mana? Lanjut lah ya. Ini aslinya istahyaya. Oke. Nih, istahyaya. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Ini al-aslu ya. Asli kalimatnya. Istahyaya. Kemudian apa namanya? Ya yang ada di ain fi'il, di lam fi'il itu diganti jadi alif. Kenapa? Litaharrukiha wan fitahi ma qablaha. Selesai. Berarti istahya gitu. Istahya selesai. Dah, diganti jadi alif. Nah, setelah itu ya setelah itu juga apa? Pindahkan harokat yang ada di apa? Harokat fathah yang ada di ya pindahkan ke ha. Kayak gitu. Jadi apa? Istahi gitu ya, pokoknya istahi gitu. Dah, ini yang kedua. Kemudian apa namanya? Bentar, saya lihat dulu. Bentar ya. Istahyaya. Oke, aslinya istahyaya. Nah, kemudian apa namanya? Harokat fathah yang ada di ya itu dipindahkan ke ha, gitu ya, ke ha. Sorry, ma'dziratan nih. Saya agak lupa. Males. Ada yang maklumat di situ punya maklumat? Sebentar ya. Sebentar. Oke, ya. Apa namanya? Ya benar yang saya tuliskan ini benar. Jadi istahyaya ya. Istahyaya ini tuh karena harokat fathah yang ada dia itu karena dia berharokat ya-nya yang ada di lam fi'il
kemudian sebelumnya fathah, maka dia diganti jadi alif. Jadi istahya, seperti itu ya. Kemudian harokat fathah yang ada di ain fiil itu dipindahkan ke ha gitu. Ke lam fiilnya. Berarti jadi tapi setelah itu, setelah dia dipindahkan harokatnya, ya-nya ini diganti jadi alif. Ya, maka jadi istaha gitu. Istaha ya seperti itu. Kemudian iltiqa'us sakinain, maka yang dibuang adalah lam fiil. Apa namanya? Yang dibuang ini nih, alif yang ada di ain fiil. Wal awwalu aula. Ya, yang paling utama dibuang itu yang ada di ain fiil. Jadi istaha, seperti itu ya. Ya, jadi saya ulangi, istahyaya ini ada ain fiil dan juga lam fiilnya berupa huruf ya. Kemudian karena karena yang ada di lam fiil ya-nya itu berharokat dan sebelumnya fathah, maka ya yang ada di lam fiil diganti jadi alif. Jadi istahya. Oke. Setelah jadi istahya, kemudian harokat fathah yang ada di ya ini, yang di ain fiil ini pindahkan ke ha. Kemudian juga ya-nya ini diganti jadi alif. Seperti itu. Jadi istaha. Karena iltiqa'us sakinain, maka dia apa? Dibuang salah satunya. Tapi wal awwalu aula. Yang pertama, alif yang pertama yang ada di ain fiil itu aula. Lebih utama dibuang. Jadilah istaha. Seperti itu. Dah. Istaha yastahi itu tujuannya untuk untuk takhfif ya guys ya. Tapi apa namanya? Yang paling banyak yang mana? Yang paling banyak digunakan? Yang paling banyak digunakan tuh logo Quraisy tuh, istahya gitu. Apa namanya? Innallaha la yastahi ayyadriba masalamma ba'udatan fama fawqaha. Itu yang lebih banyak logo Quraisy. Yang jadi kalau ada hijaziyah itu Quraisy tuh guys. Mekah. Oke. Terus istahi gitu. Istahi wadzalikal hadfu. Nah, hadf di sini katanya likasrotil isti'mal, bukan karena apa? Itu kalian bacanya istahi apa istaha? Di situ harokatnya. Istahi. Istaha. Istahi. Istaha. Udah nggak ada alif ya? Nggak ada ya? Istaha. Ya. Istaha. Itu ngikutin apa? Ngikutin la adri. Gitu. La adri. Makanya wadzalikal hadfu likasrotil isti'mal. Jadi hadfnya bukan karena i'lal. Bukan karena i'lal, bukan kemasukan jazim. Tapi karena apa? Karena likasrotil isti'mal. Ini tanbih juga buat kawan-kawan. Hadf di sini likasroti. Ya, likasroti itu taklilnya untuk hadf tuh. Hadfnya karena apa? Karena banyak digunakan. Kama qalu la adri fi la adri. Kenapa? Karena la adri itu la-nya bukan la nahi, tapi la nafi. Saya tidak tahu. Nah itu apa? Nafyul idrok di situ. Bukan nahyul idrok, tapi nafyu. Nafi itu tidak menjazamkan. Seperti itu. Maka di sini ngikutin apa? Karena syai' gitu. Ngikutin kebanyakan digunakan seperti itu. Ya, jadi hadapnya bukan i'lal, tapi karena kasrotil isti'mal. Hakada. Udah. Oke, selesai. An-naw'ul khamisu al-mu'tallul fa'i wal lami wa yuqalu lahul lafiful mafruq. Nah, ini udah langsung aja ya. Enggak usah lama-lama di sini. Ya, ini dinamakan dengan lafif mafruq. Oke, lafif mafruq sudah kita bahas. Lafif itu apa? Kemudian mafruq itu yang dipisahkan. Karena ada fasil. Beda kalau makrun. Biduni fasil. Nggak ada yang memisahkan. Fatakulu fi wako. Wako wazannya apa? Wako yaki. Berarti wazannya apa? Fa'ala ya fa'ilu. Gitu. Aslinya apa? Aslinya wako ya. Apa arti wako? Menjaga ku anfusakum wa ahlikum naron wa quduhan nas wal hijarah. Nah itu. Dah. Wako yaki. Jadi emang ini faidah ya. Jadi
ku anfusakum. Jadi kamu itu, kita juga harus, yang perlu diubah itu personality kita dulu gitu. Baru setelah itu wa ahlikum, baru keluarga, ya sekitar kita, baru setelah itu dunia. Dan itu apa namanya? Karena berdampak. Makanya dalam ajaran Islam itu yang paling diperhatikan itu personality dulu. Karena personality itu mempengaruhi sosial dan lingkungan. Kalau misalnya personality-nya itu baik, nanti ntar sosialnya bakal baik juga. Tapi kalau personality-nya buruk, itu nanti apa? Sosialnya akan buruk juga. Gitu. Makanya di dalam hadis Nabi Al-Quran, Nabi itu ngajarinnya itu personality dulu. Ya, jadi jadikan personality-nya itu baik dulu. Karena itu sangat ngaruh. Untuk sosial itu sangat ngaruh. Untuk sosial dan juga teman. Kalian ada orang Badr. Orang Badr jangan lihat karena dia Badr itu, lihat dulu dia mainnya sama siapa. Ya gitu. Itu personality sangat menentukan sosial ke depannya atau masyarakat ke depannya. Ya gitu ya. Makanya Nabi itu bilang, kalau kamu nggak bisa berbuat baik nggak bisa berbuat baik setiap hari, minimal kamu meniatkan kebaikan itu setiap hari. Karena manusia kita ini nggak akan bisa melakukan kebaikan setiap hari. Tapi untuk niat bisa nggak? Bisa. Makanya Nabi bilang, niyatul mu'min khairun min amali. Niat mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Karena dengan niat kita itu udah menjaga diri kita daripada apa? Keburukan. Gitu. Nah itu ya. Makanya itu bagian dari ku anfusakum. Ya itu. Nah, Nabi bilang seperti itu. Karena mungkin perbuatan baik, siapa tahu apa? Niatnya buruk. Tapi kalau udah niatnya baik, perbuatannya juga akan baik. Gitu. Makanya Nabi sangat mentanbih niyatul mukmin. Niatnya orang mukmin dulu dah. Gitu. Baru itu lebih baik daripada amalnya. Karena amal nggak menentukan itu bakal dibalas dengan kebaikan juga oleh Allah. Tapi kalau niat baik, udah pasti dibalas sama Allah. Karena perbuatan akan baik juga. Karena terhindar dari keburukan-keburukan yang lain. Makanya di situ ku anfusakum itu faidah ya. Oke. Waqoyaki. Kemudian apa? Aslinya waqoya. Jadi waqoya hafizho ya artinya. Kemudian apa? Waqoya. Ya, waqoya. Ini enggak i'lal. Kenapa enggak kena i'lal? Karena sesudahnya sukun, itu alif tasniyah. Jadi dibalikin. Ya, ini kalau kita jelasin ke awal lagi ya jauh lagi. Roma jadi romaya. Ya. Ada kaidah mengatakan kalau seandainya ya sesudahnya itu sukun, ya maka kembalikan lagi i'adatul ya. Kembalikan i'adatil hurufil asliyah. Kembalikan huruf aslinya atau yang dibuang. Roma jadi romaya. Terus apa? Waqo jadi waqoya. Kemudian apa? Waqo. Karoma, romaya, romau. Kemudian setelah itu apa? Wayaki, yakiyani, yakuna. Yarmi, yarmiyani, yarmuna. Yakuna aslinya apa? Hah? Yakiyuna. Kemudian istasqalatid dhammatu alal ya. Kemudian dhammah yang ada dia dipindahkan ke qaf. Kemudian iltiqa'us sakinain antara ya dengan wawnya. Jadi yakuna hakada. Dah. Itu udah kita jelasin terus kan. Yarmi, yarmiyani, yarmuna. Wa fil amri qi. Oke, qi. Qi satu doang nih ya. Satu doang. Nah, nanti kalau seandainya dia diwaqaf, itu kasih hak, guys. Gitu. Kalau dia diwaqaf. Ya, tapi kalau enggak jangan. Tapi kalau diwaqaf, gitu. Itu kasih waqaf. Makanya di sini dikatakan wa fayasiru ala harfin wahid wa yalzamuhu al-ha'u fil waqaf. Maka dia harus ada hak ketika diwaqaf karena qih. Gitu. Kemudian itu amarnya. Kemudian qiya, kemudian apa? Ku, ya. Qiya, qina. Udah. Wa taqulu fit ta'kid. Kemudian kita katakan takkid qiyana, qiyani, kunna, qinna, qiyani, qinani gitu. Wabil khafifah qiyan, kun dan qin. Yang alif tasnya ada enggak di sini di khafifah? Kenapa?
aja itu helwah itu ya. Gacor gitu yang banget tuh ya. Disuruh baca payah juga tapi jawab keren juga itu. Oke, ala kulihal bagus lah. Berarti udah jadi jinul ins nih. Selamat ya para jinnya Arab nih. Oke, watakulu wajia, apa wajia artinya? Wajia artinya apa? Wajial farosu, nyeri di kukunya. Nyeri yang ada di kuku. Itu sakit kakinya. Wajia di wazannya apa? Alima ya yang alamu. Ya, wajia yauja. Itu sama seperti rodiya yarudho gitu. Rodiya yarudho. Wajia yauja. Nah, itu maknanya tadi nyeri. Wal amru, amr artinya asli amrnya apa? Ija. Aslinya iuja. Aslinya iuja. Aslinya iuja. Kan dari yauja. Yauja, tauja. Nah, kemudian huruf ta mudharaahnya dibuang, diganti jadi hamzah wasol. Kenapa diganti jadi hamzah wasol? Karena awalnya sukun. Karena dia sukun, maka dibutuhkan ya hamzah wasol. Maka jadi iuja. Nah, karena wawunya ini berat ketemu kasroh, ya sebelumnya kasroh, maka waw diganti jadi ya. Jadilah ija gitu. Karbo, arti irbo. Dah. Selesai, itu naul khomis. Kemudian an-nau'us sadis, yang keenam. Al-mu'tallul fa'i wal aini yainin. Ya, yainin bukan itu? Hah? Ya, kalian apa baca? Kayainin ya? Yainin ya, itu nama tempat. Ya, nama tempat. Fismi makanin wa yaumin wa wailin, yaitu wa huwa wadin fi jahannam. Itu ya, itu lembah yang ada di neraka jahanam. Kalau kalian penasaran silahkan masuk. Gimana lembahnya? Dah, oke. Yang keenam dan yang ketujuh itu hanya ada di isim. Kenapa nggak ada di fiil? Maka kita jelaskan ya. Ini menurut ulama ya. Menurut ulama, ini bukan kata saya ini. Ya. Jadi kenapa sih an-nau'us sadis ya, al-mu'tallul fa wal ain yainin. Mu'tal fa dan ain yainin. Wa dzalika fismi makanin wa yaumin wa wailin. Wala yubna minhu fi'lun. Gitu. Di sini nggak ada. Apa asal yainin? Nggak ada fiilnya. Yaumun nggak ada fiilnya. Terus apa lagi? Wailun nggak ada fiilnya. Nggak ada. Nah, maka di sini ulama bertanya-tanya. Cuman ini saya masih belum puas ya sama jawabannya. Tapi nanti kalian coba cek aja. Kalau saya masih belum puas. Kenapa? Karena nanti saya punya pertanyaan juga. Karena ulama mengatakan karena fiil itu lebih berat daripada isim. Karena kenapa lebih berat daripada isim? Karena fiil mempunyai dua makna. Pertama zaman, yang kedua hadas. Seperti itu. Nah, sedangkan isim cuma punya satu makna. Yaitu apa? Zat. Udah, nggak ada zaman. Nah, karena itu fiil punya makna berat, maka dikasih huruf ilat tadi tuh. 2 ya, kayak gitu. Jadi apa? Jadi berat juga. Makanya dia apa? Dia tidak ada di fiil. Nah, fiil udah punya 2 makna nih. Kemudian dikasih lagi huruf ilat kayak gitu. Huruf ilat 2 lagi. Nah, itu jadi berat kayak gitu ya. Makanya di sini fiil nggak ada di nau' yang sadis. Tapi pertanyaan saya, kalau emang itu lebih berat, kenapa tetap ada gitu di lafif makrun? Itu yang jadi pertanyaan saya. Makanya saya belum puas gitu. Kenapa ada juga di lafif mafruk? Ya, jadi coba kalian cari itu imma di hasyah lakoni, ala saat taftazani atau tadrijul adani atau hasyah dada jungkai. Iya, dada jungkai itu orang Turki. Hasyah, tapi itu semua hawasinya itu ala saatnya, saat di taftazani. Tapi tadrijul adani itu kebanyakan ngambil dari dada jungkai. Ya, dari hasyah dada jungkai ala saat. Namanya agak unik ya. Iya, itu orang Turki beliau. Oke. Udah, itu coba cari di hasyah itu ya tadi. Hasyah lakoni, tadrijul adani, sama dada jungkai. Kayak gitu. Cari di 3 hasyah itu. Saya udah cari di Said Syarif Jurjani, cari di di syarah Kailani, Mula Ali Al-Qori, itu saya nggak nemu gitu. Saya penasaran aja itu kenapa kok alasannya kalau di saat ini saya bacakan li'annal fi'la asqal minal ism, karena fi'il itu lebih berat daripada isim. Wa hadzan nau'u
asqalu minal anwa'il mutaqaddimah. Karena jenis yang ini itu katanya paling berat daripada sebelum-sebelumnya. Lima fihi minal libtida bi harfaini. Karena di sini katanya diawali dengan 2 huruf saqilaini. Ya, di sini walihada lam yaji mimma huwal asqal a'ni ma yakunu fa'uhu wa ainuhu wa ini fismin wala fi fi'lin. Ya mungkin apa namanya? Jenis yang seperti ini kan yainin, itu kan dua-duanya ya, dan ya itu berat, itu nggak ada di fiil. Ya di sini nggak ada di fiil, katanya di makrun itu kayak hayawanun, hayian, iya benar, emang berat, ya dan ain dan lam fiilnya ada 2 ya, tapi kan bukan di fa fiil, misalnya jawabannya kayak gitu ya, tapi jawaban itu belum saya temukan, kali aja di hasya, saya nggak mau berandai-andai juga, kalau misalnya ada pertanyaan itu saya jawab nih, menurut saya enggak. Saya mau cari teksnya, benar-benar saya harus dapat teksnya gitu. Ya, lam yaji mimma huwal asqal a'ni ma yakunu fa'uhu wa ainuhu wa waini. Ya, ain dan fa dan ainnya itu 2 waw di isim dan itu enggak ada di fiil katanya. Nah, di sini wa yaumun. Yaumun ya dan waw gitu. Wailun waw dan ya gitu. Nah, itu apa namanya? Ya mungkin jawaban dari Syekh Sa'aduddin Taftazani ini sudah mewakil ya, sudah mengobati penasaran saya gitu. Tapi saya benar-benar mau yang lebih rinci lagi gitu, di hasyahnya. Karena emang benar di sebelumnya nggak ada tuh fa fiil dan ain fiilnya huruf waw dan ya nggak ada. Itu cuma ada di isim. Karena alasannya berat aja gitu. Udah itu aja. Padahal emang ada bedanya nggak? Ain dan lam fiil kan juga tadi hayyian. Itu kan berat juga tuh di ain dan lam fiil. Cuman alasannya karena nggak ada di awal. Karena dia nggak di awal jadi ya biasa aja beratnya gitu. Kalau ini karena di awal jadi beratnya lebih kerasa katanya kayak gitu. Katanya ya. Udah ulama, udah. Oke, wala yumna minu fi'lun alasan. An-nau sabi' yang ke-7. Al-mu'tallul fa'i wal 'aini wal lami wa dzalika wawun wa ya'un lismail harfain. Nama huruf bukan huruf ya, nama huruf. Karena wawun aslinya wawawun. Wawawun aslinya tuh, wawawun. Kemudian karena awaw yang ada di ain fiil itu berharokat dan sebelumnya fathah jadi wawun. Kalau ya'un aslinya yayayun. Yayayun. Kemudian karena berharokat ya yang ada di ain fiil dan sebelumnya fathah jadi yaun. Lismail harfaini. Nah ini nggak mungkin diidghamkan ya. Jadi wawun jadi wawun nggak mungkin diidghamkan sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi di awal. Oke, selesai. Ada pertanyaan? Baik. Apa? Asal jangan nanya di luar aja. Kalau kata zuk itu gimana tuh? Kata apa? Zuk. Zuk. Dal sama kof. Oh, dal sama kof. Tasrifnya sama mutalnya ada nggak? Dako yaduk. Yaduk itu ajwaf. Hasilnya dawako. Kemudian taharrokatil wawan fitahi maqoblaha wa nasma'ul adzan. Allahu akbar, Allahu akbar.
Oke. Tadi apa? Dzuk. Dzuk itu ajwaf. Jadi dia dzaqo ya duku. Ya, karena huruf ilatnya ada di ain fiil. Aslinya dawaqo karena taharrakatil waw wan fitahi maqoblah. Ya, jadi dzuk. Terus dah. Nah, ya, jadi dia ajwaf ya. Oke, ada lagi? Kalau enggak kita masuk ke sebagian mahmuz, setelah itu kita sudahi. Jadi kalau kira-kira kalau Kamis ada jadwal nggak? Iya. Kayak gini, penuh ya? Full ya? Rabu jam? Dari pagi sampai siang kosong. Sampai siangnya jam? Sampai sore kosong. Oh. Ya udah kita ke minggu lagi aja. Insyaallah minggu kita khatam. Kita khatam dan juga saya mau berbagi maklumat ke kawan-kawan di hari Minggu ya. Apa? Enggak, Sabtu hari libur. Iya. Jangan apa namanya? Ya Sabtu sebenarnya bisa aja, cuman apa namanya? Kita pengen me time juga ini. Iya. Faslun fil mahmuz. Ya, jadi kalau nausabi' itu namanya apa namanya? Mu'tal majmu' ya, mu'tal majmu'. Kalau nausadis itu saya nggak tahu namanya apa. Oke, faslun fil mahmuzi, faslun fi bayanil mahmuzi gitu. Dah. Mahmuz, jadi mahmuz itu adalah huwa ma yakunu ahadu hurufihi hamzatan. Jadi salah satu daripada hurufnya itu ada hamzah kayak gitu. Nah, imma hamzahnya itu di fa ya, seperti awalun atau imma di apa? Di ain seperti sa'ala atau di lam fiil seperti qara'a. Kalau hamzahnya ada di fa fiil maka dinamakan dengan mahmuzul fa. Gitu. Kalau di ain fiil berarti mahmuzul ain. Kalau di lam fiil mahmuzul lam. Mahmuzul lam. Nah. Oke. Lam itu pertama. Kemudian yang kedua, mahmuz itu seperti sahih gitu ya. Seperti sahih, seperti fi'il sahih maksudnya, kayak gitu. Kenapa dikatakan seperti sahih? Karena dia itu tasrifnya sama seperti fi'il sahih, gitu. Tasrifnya, qara'a yaqra'u qur'anan wa qira'atan fahuwa qari'un, fa'ala nasara yansuru nasron wa fahuwa nasirun, sama. Ya, beda dengan illat. Soma yasumu soman fahuwa so'imun. Beda. Ya, qa'imun. Dan seterusnya. Soma yasumu. Kalau qara'a yaqra'u tetap. Sa'ala yas'alu. Fa'ala yaf'alu. Dan seterusnya. Apa namanya? Kira-kira seperti itu. Nah, itu yang pertama. Kedua. Kemudian yang ketiga. Apakah kalau misalnya hamzah dikatakan sahih, apakah dia bisa kemasukan ilat dalam kalimat tersebut? Bisa. Ya, bisa nggak kemasukan mudha'af juga? Bisa. Gitu. Contohnya apa? Yang kemasukan ilat, ro'a. Gitu, ro'a. Kalau ada mahmuz, kemudian di dalam kalimat tersebut ada ilat, maka kita katakan namanya mahmuzul illah. Gitu. Maka ada ro'a, itu namanya apa? Mahmuzul illah. Berarti ada mahmuzul illah. Kemudian kalau seandainya hamzah, bisa nggak kemasukan mudha'af? Bisa juga, dalam kalimat itu ada hamzah, ada mudha'af juga. Apa contohnya? Abba, ya ubu. Artinya apa? Tahayya'a, bergegas, bersiap-siap. Kayak gitu. Abba, ya ubu, mudha'af. Nah, oke. Itu apa namanya? Faslun fil mahmuz. Maka di sini langsung dikatakan wa hukmul mahmuz, ya. Wa hukmul mahmuzi fi tasari fi fi'lihi, hukum mahmuz di setiap tasrifnya, ya, tasrif mahmuz itu kahukmis sahih,
gitu. Kahukmi sahih. Ya. Dia seperti tasrifnya sahih. Alasannya, li'anna, ini tuh alasannya. Ini apa namanya? Ini taklil daripada tasbih. Nah, itu kan mahmuz itu hukumnya ditasbihkan dengan hukum sahih. Nah, sekarang kenapa kok dia ditasbihkan dengan hukum sahih? Nah, ini taklil daripada tasbihnya. Li'annal hamzata harfun sahih, karena hamzahnya itu huruf sahih. Ya, kenapa dikatakan huruf sahih? Karena dia bisa menerima 3 harokat. 3 harokat sekaligus. Bisa an, in, un. Gitu. Ya, bisa an, in, un. Berbeda dengan huruf illat. Kalau huruf illat apa? Huruf illat dia tidak ada yang tidak menerima 3 huruf itu. Seperti alif. Alif kan nggak menerima 3 huruf. Ya juga menerima dhammah nggak? Enggak. Istasqalatid dhammah alal ya. Enggak. Ya cuma menerima fathah. Waw juga nggak menerima dhammah karena berat. Kayak gitu. Nah, tapi catatannya hamzah bisa dikatakan sahih, ya, bisa dikatakan sahih kalau di dalam fiilnya itu kholi, tidak ada mudha'af dan juga tidak ada apa? Illat, seperti itu. Oke? Ya, apa namanya? Jadi jadi gini, tasarifal fi'lil mahmuz al-kholi. Jadi harus ditambahin tuh di matanya, guys. Fi tasarifi fi'lihi al-kholi anit tad'ifi wal illah ka hukmi sahih. Harusnya seperti itu. Ya. Karena kalau seandainya di dalam sebuah kata, kemudian di dalam kata itu ada hamzah, di dalam kata yang ada hamzahnya ada illat juga. Apakah tasrifah sama seperti yang sahih? Enggak, beda. Seperti itu. Seperti abba ya ubu. Abban fahuwa abun. Beda. Enggak ada. Enggak seperti yang sahih. Karena di situ ada i'lal. Kayak gitu. Ro'a. Ya ro. Apa? Ro'in. Gitu ya. Asli kan ro'iyun. Gitu. Ro'iyun. Nah itu ya. Terjadi i'lal. Kayak gitu. Nah makanya di sini tambahin. Tasarifi fi'lil mahmuz al-kholi anit tad'ifi wal illah. Kenapa? Karena kalau seandainya di dalam kalimat ada hamzah dan mudha'af dan illat, maka tasrifnya enggak seperti yang sahih. Ya udah pasti terkena i'lal. Seperti itu. Maka tambahin itu kayak gitu. Udah, selesai. Lakinnaha qad tukhaffafu. Nah, itu apa namanya? Ini menjadi catatan buat kawan-kawan bahwa hamzah itu kemudian kalau misalnya ditanya hamzah itu kan kategorinya kalau menurut yang mutaakhirin itu fi'il ada berapa? Ada 2 ya, ada yang salim, ada yang illat. Nah, salim kan ada yang sahih, ada yang mahmuz, ada mudha'af. Nah, mahmuz itu masuk ke dalam kategori salim. Kemudian illat ada yang misal, nakis, ajwaf, lafif kayak gitu. Ada juga majmu'ul mu'tal kalau kita pakai yang di sini. Nah, kemudian kalau misalnya ditanya, kok bisa hamzah itu masuk ke kategori salim gitu. Padahal nanti di dalam kalimat tersebut yang ada hamzahnya ada perubahan gitu. Ya, kok bisa masuk kategori apa? Salim atau sahih. Kayak gitu. Karena di sini ditasbihkan. Ka hukmi sahih. Hukumnya sama seperti hukum sahih. Padahal hamzah itu juga apa? Di sini bilang apa? Li'annal hamzata harfun sahih. Karena hamzah harfun sahih. Ini nih. Jadi ada kaidah gini. Kalau kamu mentasbihkan sesuatu, nggak boleh mentasbihkan antara sesuatu dengan sesuatu yang sama. Itu nggak boleh. Misalnya, Zaidun kazaidin. Ya, Zaid seperti Zaid. Itu nggak boleh. Tasbihu syai' binafsi nggak boleh. Mentasbihkan sesuatu. Kamu seperti kamu, itu nggak boleh, itu mustahil. Kayak gitu. Nah, beliau mengatakan tadi apa? Al-mahmuz itu ka hukmi sahih. Kenapa? Li'annal hamzah harfun sahih. Kalau misalnya emang hamzah harfun sahih, kenapa dibilang ka hukmi sahih? Udah bilang aja, tasriful mahmuz sahihun. Kayak gitu. Nggak usah pakai ka hukmi sahih. Karena di sini beliau mengatakan li'annal hamzata harfun sahih. Ya, hamzah itu apa? Harfun sahih. Terus kenapa ditasbihkan dengan sahih di situ? Ka hukmi sahih. Berarti kan itu tasbihu syai' bi nafsihi.
mentasbihkan sesuatu dengan sesuatu yang sama. Apa gunanya? Seperti itu. Nah, makanya dijawab, iya memang benar. Hamzah itu harfun shahih. Tetapi shahihnya hamzah itu tidak sampai ke derajat yang benar-benar shahih. Kayak gitu. Kenapa? Karena hamzah itu, karena kan kalau shahih itu apa? Ta'rifnya. Salim kan ada shahih. Apa ta'rif daripada salim? Shahih di situ. Makanat hurufuhu khaliyatan an hurufil illah wal mahmuz wal mudhaf itu ta'rif shahih tuh. Kayak gitu. Nah, sedangkan mahmuz ta'rifnya ahad usuli huruf hamzah ya. Salah satunya huruf hamzah. Karena di dalam hamzah, di dalam mahmuz, artinya di dalam kalimat yang kemasukan mahmuz, itu ada terjadi tagyir, ada terjadi perubahan, yang perubahannya itu sama seperti ilat. Seperti itu. Makanya mahmuz nggak masuk ke dalam kategori sahih. Kayak gitu. Jadi hurufnya sahih. Memang hamzah itu hurufnya sahih. Tapi di dalam kalimatnya nanti ada perubahan, yang dimana perubahannya itu juga sama seperti ilat. Ya, terjadi banyak perubahan. Ya, jadi kalau misalnya dikatakan karena li'annal hamzata harfun shahih, ini bin nazari ila hurufil hamzah. Tapi ketika misalnya hamzah masuk ke dalam kalimat, itu dia sama seperti apa? Ilat. Karena banyak perubahan. Maka nanti ulama mengatakan wa innama lam yadkhulil mahmuz fis shahih. Kenapa alasannya mahmuz gak masuk ke dalam shahih? Karena mahmuz fihi taghyirat wa tabdilat. Karena mahmuz itu di dalamnya ada perubahan dan juga pergantian. Seperti itu. Ya, kira-kira seperti itulah. Oke, makanya di sini ini berarti di sini kita katakan ini bukan tasbih syai' bi nafsihi. Ya, di sini bahwa li'annal hamzah harfun shahih itu syai', ta hukmul mahmuz ka hukmis shahih itu syai'un akhar. Kayak gitu. Jadi enggak ada tasbih syai' bi nafsihi. Jadi enggak bisa kita katakan ini tanakut juga gitu. Udah. Oke, lakinnaha. Oke, lakinnal hamzah itu baliknya ke hamzah. Lakinnaha qad tukhaffafu, terkadang hamzah itu ditakhfif. Idza waqa'at. Nah, ini kaidah nih, guys. Kapan dia ditakhfif? Idza waqa'at ghairu awwalin, ketika dia itu terletak di tengah-tengah atau di setelah pertama. Li'annaha harfun syadid, karena hamzah itu huruf yang syadid. Min aqsal halaq, karena dia a gitu tuh, di atas ini a gitu, setelah ha dia a. Min aqsal halaq, fataqulu amala ya'mulu kana sarayan suru wal amru apa? Umul, aslinya umul gitu. Aslinya apa? Umul. Nah, karena dia terletak di sesudah yang pertama, maka hamzahnya dibuang. Aslinya itu umul, hamzahnya ada di atas waw tuh. Kemudian dibuang hamzahnya. Ya, jadi umul gitu. Bil qalbil hamzati wawan. Jadi hamzahnya diganti jadi waw. Syuf, nih lihat. Ada i'lal enggak di sini? Ada, kayak gitu ya. Makanya alasan hamzah enggak masuk ke mahmuz enggak masuk ke sahih. Huruf hamzahnya aja sahih. Kayak gitu. Tapi ketika dia masuk ke kalimat ada perubahan enggak? Ada. Makanya dia enggak masuk apa? Nggak masuk ke sahih. Jadi kalau bin nazari li hamzati faqat ya sahih. Nggak jadi masalah itu mah. Jelas ya. Umul dah. Biqol bil hamzati wawan. Li annal hamzataini. Nah, ini kaidah juga. Jadi ini kaidah karena ketika ada dua hamzah, idal taqota, dia bertemu fi kalimatin wahidah, bertemu dalam satu kalimat. Wasaniyatuhuma sakinah, dan juga yang keduanya itu sukun tadi tuh umul. Nah, itu hamzah yang kedua sukun. Wajaba qalbuha bi jinsi harakati ma qablaha ya. Qablaha. Seperti ya isa jadi yisa gitu. Ya isa jadi yisa. Nah, itu dan seterusnya ya.
Ada ya isa jadi yisa, sa'ala jadi sala, ya. Jadi nyesuaiin harokat sebelumnya tuh. Jadi sala. Nah itu tuh umul jadi umul gitu. Nah terus kalau misalnya pertanyaan akhoda ya khud apa? Khud gitu. Kan bisa khud gitu ya. Jadi khud. Kenapa enggak khud aja? Kenapa harus khud? Ya. Jadi pembahasan hamzah atau mahmuz ini sangat tawil ya di pembahasan ini, karena di waktu di muqarrar saya ini ngebahas hamzah aja ini udah sampai berapa puluhan halaman waktu itu. Ada kali 50 halaman, 60 halaman waktu di muqarrar saya itu. Tapi ya Allah, pusing banget belajar hamzah ini ya. Karena nanti kan ada alif berturut-turut, ada 3 alif, ntar salah satu diganti jadi hamzah. Ya. Kayak sohro itu kan ada pergantian di situ. Alif, sohro, asal sohrawun, jadi wawnya diganti jadi alif, jadi sohro. Nah terus ada jadi hamzah. Nanti ada alif 4 alif atau 3 alif. Ntar itu gimana? Nggak mungkin kan alif huruf asli diganti lagi. Aslinya itu waw, aslinya itu ya, kemudian diganti jadi alif. Alif ini berturut-turut diganti jadi hamzah. Itu panjang. Semua syarah tasrif izzi mengakui itu. Gitu. Pembahasan hamzah ini sangat panjang dan nggak bisa kita, bahkan syarahnya aja itu juga nggak cukup ya, saking tebelnya gitu, saking panjangnya pembahasannya, syarahnya juga kayaknya panjang banget nih ya. Udah deh kita kasih tahu aja di sini ini panjang, silahkan lihat ke kitab-kitab babonnya yang lain gitu ya, atau kitab lanjutan yang lain gitu. Oke, wajaba qalbuha bijinsi harakati ma qabla, seperti umul, sa'ala jadi sala, kemudian tapi catatannya hamzahnya harus ada di tengah-tengah, bukan di awal ya. Enggak, kalau di awal tetap dibaca dia. Awwalun, nah itu awwalun. Fa in kanat harakatu ma qablaha fathatan tuqlabu bi harfil fathah. Ka'amana, ya kan? Ya amana. Wa in kanat dhammatan tuqlabu bi harfil dhammah. Seperti apa? Uman. Wa in kanat kasratan tuqlabu bi harfil kasroh nahu imanan. Asli kan imanan, asli gitu. Oke, fa in kanatil ula hamzata waslin ta'udu tsaniyah hamzatan indal wasl idan fataha ma qablaha nahu aumala wa khudifatil hamzah fi khud wa kul ya. Wa marra wa mur ya. Ya ala ghairil qiyas, karena kiasnya harusnya disebut khud gitu. Ya kalau yang pertama itu hamzah wasol, maka ta'udus tsaniyatu hamzatan indal wasol. Maka yang kedua, hamzah yang kedua itu kembali hamzatan indal wasol. Idan fataha ma qablaha. Contohnya apa? Di sini nahu apa? Aumal ya. Ada pertanyaan? Ada ya? Allahumma sholli afdhala sholati ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadi wa ala alihi sahbihi wa sallim adada ma'lumatika kullama dhakaraka dhakirna wa ghafala an dhikrihil ghafilun. Salim tasliman kasiron. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.